Ming, pulang ke kampung halaman untuk ziarah ke makam kakek. Tak disangka makamnya hampir hilang. Kepala desa melempar 20.000 yuan uang tunai ke atas meja. Tanah milik keluargamu ditambah makam kakekmu. Pengembang sudah menyukainya, 20.000 yuan, cepat tanda tangan. Kalau tidak mau tanda tangan, ekskavator di luar sana akan langsung lewat dan merobohkan secara paksa. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong 20.000 yuan itu kembali. Dia pikir, 20.000 yuan sudah cukup membuat aku yang mengantar makanan tertawa. Tanda tangan? Tapi itu adalah alasan yang kugunakan untuk menyembunyikan pekerjaanku di unit rahasia. Robohkan? Kau tahu apa yang dikubur di bawah sana? Aku duduk di sofa rusak di depan kepala desa. Kepala desa Wang Dafu meletakkan perjanjian itu dengan keras di depanku. Dia menopang meja dengan kedua tangan sambil menatapku tajam. Cepat tanda tangan? Aku melirik jumlahnya, bahkan belum sampai 1/10 dari harga pasar. Jelas-jelas ini pembelian paksa. Kepala desa Wang, harga ini tidak benar kan? Bahkan tidak cukup dengan standar kompensasi minimum untuk pembebasan lahan pedesaan yang ditetapkan negara. Nada suaraku tenang. Wang Dafu menyalakan sebatang rokok Zonghua, menghisap dalam-dalam, lalu mengembuskan asap tebal ke arahku. Matanya penuh agresif, memandang dari atas ke bawah pakaian lamaku. Kurang ya, Zhao Ming. Kau mengantar makanan di kota sampai otakmu rusak ya? Benar-benar menganggap dirimu orang penting? Undang-undang menyatakan, kompensasi harus transparan dan terbuka. Wang Dafu menampar meja keras dengan tangan kanannya. Cangkir teh terguncang. Air tumpah ke lantai. Jangan tekan aku dengan hukum. Jangan kira karena nonton video pendek di internet kau sudah mengerti hukum. 20.000 yuan beli tanah belakang gunung keluargamu. Dan makam kakekmu? Itu sudah mengangkat derajatmu. Jangan sombong. Kalau dikasih muka. Aku berdiri, menunjuk peta perencanaan di dinding, menatap matanya dan balik bertanya. Tanah kosong keluargamu berada tepat di samping pusat proyek. Kenapa tidak membebaskan tanah keluargamu dulu? Wang Dafu malah berbelok jauh. Malah harus merobohkan rumahku. Wajah Wang Dafu berubah, lalu tertawa dengan sangat sombong. Tanahku adalah kawasan pengembangan tingkat tinggi yang sudah dicadangkan. Bisa sama dengan tanah jelek keluargamu? Dia bertolak pinggang sambil tertawa keras, daging wajahnya yang tebal bergoyang. Di desa ini, aturanku adalah aturan. Aku bilang mau merobohkan di mana? Ya di situ. Aku bilang kasih berapa? Ya segitu. Aturan tidak lebih besar dari negara. Aku tidak mau tanda tangan. Tanah ini, kalian tidak bisa sentuh. Jangan tolak rezeki baik dan malah ambil hukuman. Kalau hari ini kau tidak tahu terima kasih. Nanti saat ekskavator lewat, dia tidak akan kenal orang. Saat itu rumahmu akan diratakan. Kau tidak akan dapat 1 sen pun. Tanah belakang gunung boleh aku pertimbangkan, tapi makam kakekku posisinya sangat istimewa. Mutlak, tidak boleh diganggu. Wang Dafu terkejut sebentar. Lalu seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia, menendang tong sampah di samping hingga terbalik. Makam leluhur keluarga miskin itu, justru penghalang bagi seluruh desa untuk menjadi kaya, menghalangi jalan pengembang. Aku bahkan bisa menabur abu kakekmu. Coba kau berani sentuh. Wang Dafu tertawa dingin. Lalu berjalan lebar, menuju pintu. Dia membuka pintu kantor dengan keras, bukan hanya aku yang tergerak. Aku juga ingin kau lihat sendiri saat aku melakukannya. Semua masuk dan lihat. Lihat penjahat desa kita. Pintu terbuka, sekelompok warga desa, yang sudah dihasut Wang Dafu sebelumnya membanjiri kantor. Mengepungku dari segala arah. Wang Dafu berdiri di samping. Saudara-saudara, pengembang baru saja menelpon. Sekarang seluruh desa tinggal Zhao Ming satu orang ini, yang menjadi penghalang. Dia yang menghalangi uang pengembang, memutus jalan rezeki semua orang. Bibi Li RT ke depanku, menjambak lengan bajuku. Zhao Ming, kau orang yang egois, dan hanya mementingkan diri sendiri. Anakku masih menunggu uang ganti rugi ini, untuk beli rumah di kota. Pihak perempuan bilang, tanpa rumah tidak mau menikah. Kalau kau menghalangi aku untuk menggendong cucu, aku akan mati-matian denganmu. Serigala tak tahu berterima kasih. Keluargamu selalu menahan kemajuan desa kita. Orang tuamu meninggal lebih awal. Siapa di desa ini yang tidak pernah memberimu makan? Sekarang seluruh desa mau jadi kaya? Kau malah ingin mencekik leher semua orang. Hati nuranimu dimakan anjing. Aku melihat wajah-wajah yang dulu sangat kukenal, merasa sangat asing. Setiap kali aku pulang, mereka selalu memuji kebaikan kakekku. Menyesal kakekku, sudah jadi orang baik seumur hidup tapi tidak bisa hidup sampai 100 tahun. Aku tidak mengerti. Bagaimana manusia bisa berubah seperti ini hanya karena uang? Aku mendorong tangan Bibi Lier dan memandang sekeliling. Bibi Lier, Paman Liu, apakah kalian benar-benar sudah melihat dokumen yang dikeluarkan atas? Apakah kalian tahu berapa sebenarnya jumlah uang ganti rugi ini? Para warga desa terdiam sebentar. Saling pandang. Wajah Wang Dafu berubah besar. Orang bawahnya masuk sambil membawa tas hitam. Mengeluarkan setumpuk voucher merah. Ayo, ayo, ayo. Desa sudah membagikan voucher penukaran beras dan tepung untuk semua orang. Ini dari kantongku sendiri untuk mensubsidi kalian semua. Bawa voucher ini ke supermarket di pintu desa. Ambil sesuka hati. Perhatian para warga langsung teralih. Mereka berebutan merebut voucher. Setelah mendapat keuntungan, arah angin sepenuhnya berbalik ke pihak Wang Dafu. Kepala desa Wang benar-benar orang baik yang memimpin desa menuju kemakmuran. Haha. Jauh lebih baik 1000 kali lipat daripada bajingan kecil keluarga Zhao. Zhao Ming, kakekmu yang sudah mati itu, waktu masih hidup pun orang miskin yang pelit. Mati pun masih menduduki tanah itu. Cepat bawa pergi makam jelek keluargamu itu. Barang sialan. Kenapa langit tidak menelan makam jelek itu? Aku menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dada. Bibi Lier, dulu suamimu kena uremia. Kakekku menjual sapi kuning satu-satunya di rumah. Meminjamkan uang untuk menyelamatkan nyawamu.
Kau lupa? Wajah bibi Li langsung kaku. Aku menoleh ke Paman Liu. Paman Liu. Rumah tua keluargamu terbakar. Kakekku berlari masuk ke tengah api. Menggendong cucumu keluar. Luka bakar besar di punggungnya. Kau lupa? Tangan Paman Liu yang memegang tongkat gemetar. Menundukkan kepala. Orang-orang ini, rumah siapa yang tidak pernah dibantu oleh kakekku? Sekarang malah semua menendang saat orang jatuh. Kantor menjadi hening beberapa detik. Hubungan baik masa lalu bisa dimakan sebagai nasi sekarang? Zhao Ming, jangan pakai urusan lama yang sudah busuk ini. Untuk memaksa secara moral, yang semua orang inginkan adalah uang tunai. Membahas masa lalu membuat warga sepenuhnya kehilangan hati nurani. Bibi Li mengangkat dada. Dengan angkuh, kepala desa benar. Itu semua sudah puluhan tahun lalu. Jangan pakai orang tua miskin yang sudah mati untuk membuat orang muak. Paman Liu juga mengangkat kepala. Dengan wajah tidak sabar. Satu urusan. Hari ini perjanjian ini harus kau tanda tangani. Kalau tidak, seluruh desa tidak akan selesai denganmu. Aku akhirnya melihat jelas wajah serakah mereka. Aku katakan sekali lagi, makam kakekku, tidak ada satupun dari kalian yang berhak menyentuhnya. Lalu aku menyelinap keluar dari kerumunan, meraih pintu kantor. Desa seperti ini, kurasa seumur hidup aku tidak akan kembali lagi. Tiba-tiba di halaman balai desa terdengar deru mesin. Sebuah Mercedes-Benz G-Class melaju cepat ke arah kantor. Mobil berhenti mendadak, debu beterbangan. Bos Li mendorong pintu mobil dan turun. 4 bodyguard berwajah ganas mengelilinginya. Di tengah-tengah, Wang Dafu, seperti anjing kecil berlari mendekat, mengangguk-angguk, hehe, Bos Li, akhirnya Anda datang. Wang Dafu berbalik dan menunjukku. Inilah anak kecil yang tidak tahu terima kasih. Seluruh desa, sudah tanda tangan, hanya penghalang ini yang keras kepala. Dia bilang makam jelek keluarganya itu adalah harta karun. Matinya tidak mau dipindah. Bos Li berjalan dengan langkah lebar ke depanku. Memandangku dari atas ke bawah, matanya penuh penghinaan. Kau adalah Zhao Ming. Seorang pengantar makanan, berpura-pura suci, apa? Ini adalah uang ongkos kaki untukmu. Ambil uang lalu pergi. Jangan menghalangi mataku di sini. Waktuku 1 menit jutaan, kau tidak sanggup menanggungnya. Wang Dafu sangat marah. Menendang uang ke depanku, Zhao Ming. Kau buta ya? Bos Li memberimu muka, kau masih tidak ambil. Perusahaan Bos Li di tingkat provinsi. Semuanya punya hubungan tinggi, hitam maupun putih, siapa yang tidak memberi muka? Kau mau melawan Bos Li? Benar-benar telur menabrak batu, posisi makam kakekku. Dilarang keras diganggu tanahnya. Bos Li terdiam. Dilarang keras. Lalu tiba dia meledak tertawa keras. Hahaha, tertawa sampai air mata hampir keluar. Dia menunjukku, kau anak ini, apakah terlalu banyak baca novel online? Pakai omong kosong seperti ini, untuk menakutiku? Zhao Ming, kau benar-benar gila karena miskin. Untuk memeras lebih banyak uang, bahkan alasan rahasia militer pun kau buat-buat. Kakekmu hanyalah petani. Apa rahasia militer? Itu cuma gundukan tanah jelek. Anak kecil, hari ini, aku ajari kau cara menulis huruf mati. Aku sudah melakukan pengembangan bertahun-tahun. Makam leluhur yang sudah aku ratakan tidak sampai 100 juga 80. Bulan lalu ada seorang kakek, bersikeras bilang makam leluhurnya ada naga. Aku malam itu langsung nyalakan ekskavator dan ratakan. Kau pikir makam jelekmu ini bisa menghalangi proyekku? Aku katakan sekali lagi, begitu melewati batas, sifatnya akan sangat buruk. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Wajah Bos Li benar-benar muram. Dia meludah keras ke tanah. Tidak mau terima muka ya? Mayat orang mati masih berdiri. Tanah parkir milikku. Aku gali, dia keluar sudah memberinya muka. Aku belum minta bayaran bensin ekskavator darimu. Sudah cukup sopan? Warga di sekitar meledak tertawa, terbahak-bahak. Hari ini aku taruh kata di sini. Hari ini, kau tidak tanda tangan, aku sendiri yang akan nyalakan ekskavator. Gali abu kakekmu, lalu taburkan. Aku biarkan kau tidak dapat 1 sen pun. Bos Li sangat gagah. Harus begini mengurus serigala tak tahu berterima kasih ini. Biarkan dia lihat akibat melawan. Asal kau berani sentuh makam itu, maka siap-siap duduk di penjara, sampai dasar. Aku sudah mengingatkan sejelas ini. Tah kenapa? Ada orang yang suka mencari mati? Bos Li benar-benar marah besar oleh kata-kataku. Merasa aku membuatnya kehilangan muka di depan seluruh desa. Dengan gigi bergemeletup, baik sekali, hari ini aku biarkan kau tahu siapa yang berkuasa di sini. Bawa ekskavator terbesar di lokasi proyek. Ke sini, langsung ke makam keluarganya, gali mati-matian. Mandor buru-buru lari memanggil orang. Ayo, semua ikut ke lereng gunung nonton pertunjukan. Lihat apa akibat penghalang yang tidak dengar kata ini. Ini adalah harga yang harus dibayar, karena menyinggung Bos Li. Warga seperti menonton pertunjukan monyet, langsung mengikuti berbondong-bondong. Untuk menunjukkan kekuatannya, Bos Li menyuruh asistennya membuka siaran langsung. Judul langsung ditulis. Bos Li kuat merobohkan paksa kepala desa setempat. Ruang siaran langsung banjir puluhan ribu orang. Hari ini aku biarkan seluruh internet lihat. Aku hitam putih semua bisa. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Akan berakhir seperti ini. Bos Li tertawa sombong ke arah kamera. Kerumunan besar tiba di lereng gunung. Aku ditahan beberapa meter jauhnya. Aku mengeluarkan ponsel khusus terenkripsi. Diam-diam menekannya. Keluarga, haha. Seorang petani lumpur juga berani mengklaim ada rahasia militer. Hari ini, aku biarkan ekskavatorku mengajarinya cara menjadi manusia. Mesinku tak terkalahkan di dunia. Apalagi satu makam jelek, bahkan gunung sekalipun bisa aku ratakan. Gali cepat selesai kita cepat dapat uang. Zhao Ming adalah bintang sial. Pantas makam keluarganya digali. Master cepat sedikit.
Satu sekup saja selesai. Semua orang masih menunggu bagi uang. Ekskavator raksasa meraung naik ke lereng gunung. Suara gemuruh mengguncang langit. Sekop besar tergantung di atas makam. Aku dengan mata merah menghalangi di depan mesin. Sekarang berhenti. Ini kesempatan terakhirmu. Bos Lee meludah keras ke tanah. Memanggil 2 bodyguard. Menyuruh mereka cepat menarikku pergi. Di depan kamera dia berteriak gila. Gali untukku. Gali sampai tembus inti bumi, aku juga sanggup ganti. Hari ini, meski Raja Langit datang pun tidak bisa menghentikanku. Mandor menggigit gigi, menarik tuas kendali dengan keras. Sekop raksasa menghantam tanah dengan keras. Terdengar suara percikan listrik yang menusuk telinga. Seluruh tempat menjadi hening. Bos Lee terpaku. Senyum di wajah Wang Dafu, membeku. Komentar di ruang siaran langsung kosong. Bos Lee sadar dan hendak memaki keras. Apa sebenarnya yang kau kubur di makam itu? Pada saat itu, dari ufuk langit, tiba-tiba terdengar gemuruh yang memekakkan telinga. 4 helikopter datang meluncur seperti awan hitam menekan. Lalu, belasan mobil pikap dengan plat nomor khusus menabrak penghalang di pintu desa, melaju kencang ke lereng gunung. Pintu mobil terbuka serentak. Polisi bersenjata lengkap membanjir keluar seperti air bah. Dalam sekejap, seluruh lereng gunung terkepung rapat, titik cahaya inframerah padat memenuhi tubuh Bos Lee. Dan Mandor. Mandor ketakutan sampai kakinya gemetar. Mengangkat kedua tangan dan merangkak keluar dari kabin, tangan Bos Lee gemetar, cerutu jatuh ke pangkuannya. Kaki Wang Dafu lemas, langsung berlutut di lumpur. Ini untuk apa ya? Pintu mobil komando terbuka. Seorang kapten dengan pangkat lebih tinggi turun. Wajahnya dingin dan tegas. Dia mengambil pengeras suara dan berteriak, "Tim reaksi darurat. Aksi gabungan." Semua orang angkat tangan ke kepala dan jongkok. Warga desa ketakutan langsung jongkok sambil memegang kepala. Tubuh mereka gemetar. Pemimpin, ada kesalahpahaman. Pasti ada kesalahpahaman. Kami hanya sengketa ekonomi biasa. Anak ini adalah pengantar makanan, ingin memeras uang dari kami pengembang. Lihat saja, di pelosok seperti ini ada masalah apa? Merepotkan kalian datang. Benar, tanah ini milik desa. Saya kepala desa. Saya yang setuju digali. Anak ini sengaja mengacau. Pemimpin, tolong bela kami. Pria itu belum selesai bicara. 2 polisi di samping tanpa banyak bicara, maju dan langsung menekan Bos Lee ke tanah. Diam. Yang baru saja kau putus adalah kabel serat optik rahasia tingkat tinggi. Wajah Bos Lee langsung pucat seperti mayat. Ponsel yang jatuh di tanah masih menyiarkan langsung. Asisten Bos Lee tadinya ingin siarkan langsung perobohan paksa ke seluruh internet. Sekarang, Bos Lee di layar malah tampak menyedihkan. Puluhan ribu orang menyaksikan secara real time. Komentar langsung meledak. Sial, terlalu menyeramkan. Bos Lee ini sedang menggali makam ya. Bagus, pengembang ini sudah tamat. Tadi yang bilang penipu, keluar dan terima pukulan. Kapten bahkan tidak melihat Bos Lee. Dia berjalan lurus ke depanku. Berdiri tegak dan memberi hormat dengan sangat hormat. Laporan kepada rekan perencana tingkat khusus. Tim reaksi darurat sudah siap. Mohon instruksi. Suara nyaring bergema di lembah. Aku dengan tenang membalas hormat. Dengan tenang berkata, aku tidak apa-apa. Tapi kabel komunikasi tingkat A rusak. Situs sejarah perlindungan di bawah sudah terbuka. Segera kendalikan lokasi. Perencana tingkat khusus. Bukankah dia pengantar makanan? Kaki Paman Liu gemetar. Bagaimana mungkin? Kalian salah orang, pemimpin. Petugas penjaga di samping berwajah dingin. Mengeluarkan borgol anti ledak, langsung memborgol kedua tangannya ke belakang. Dia hanya gelandangan miskin, orang tidak berguna, yang bahkan tidak bisa bayar mahar. Teknisi membawa peralatan, cepat berlari ke lubang yang tergali. Beberapa menit kemudian, teknisi lari kembali melapor. Jalur utama kabel optik rusak. Langsung memengaruhi komunikasi radar. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Di bawah ada kabel optik tingkat rahasia. Semua karena Wang Dafu. Dia yang suruh aku gali. Omong kosongmu. Kau sendiri yang ingin rebut tanah ini. Tidak ada hubungannya denganku. Itu Wang Dafu. Dia yang terima 100.000 yuan uang haram dari Bos Lee. Dia yang memaksa kami tanda tangan di buku yang sama. Zhao Ming. Kami bodoh. Karena kami sesama desa, tolong ampuni kami. Aku tidak peduli mereka. Aku maju, menghadap Bos Lee yang berlutut di tanah. Dengan nada tenang, aku sudah mengingatkanmu, koordinat itu adalah garis merah. Kau tetap mau gali, lubang ini kau gali sendiri. Bawa Bos Lee, Wang Dafu dan semua personel pengembang yang terlibat pergi. Tangkap di tempat. Anggota tim langsung maju. Wang Dafu ketakutan setengah mati. Keponakan besar. Tolong, aku ini pamanmu. Kita satu desa. Kau tidak bisa melihat aku mati tanpa menolong. Bukankah kau bilang aturan desa ditentukan olehmu? Sekarang lihat aturan negara. Wang Dafu benar-benar ambruk di tanah. Pasukan teknik melompat ke dalam lubang. Mulai membersihkan kabel optik yang rusak. Tiba-tiba ada yang berteriak. Laporan. Di bawah ditemukan struktur aneh. Tanah digali dengan cepat. Di bawah bukan tanah biasa. Sebuah pintu besi tebal berkarat muncul. Di atasnya terukir tanda-tanda periode khusus yang pudar. Ini adalah terowongan perlindungan udara. Kapten segera berjalan masuk. Setelah mengamati dengan teliti, berbalik menatapku, rekan perencana tingkat khusus. Apakah dibuka? Aku menatap pintu itu. Mata sedikit merah. Menarik napas dalam-dalam. Potong rantai kuncinya. Buka pintu. Pasukan teknik mengambil alat hidrolik. Rantai besi tebal patah dengan keras. Beberapa anggota tim mendorong pintu bersama. Disertai suara gesekan logam. Pintu besi perlahan terbuka. Bau menyengat menerpa, campuran antara waktu dan asap mesiu.
Rahasia yang terkubur puluhan tahun, akhirnya terungkap kembali ke dunia. Aku berjalan ke pinggir terowongan perlindungan udara yang gelap. Warga desa yang tadi ribut, semua dipaksa jongkok di tanah lumpur. Tapi tetap tidak diam, Bibi Liar berteriak. Kakeknya cuma orang miskin. Dari mana uang untuk bangun makam sebesar ini? Pasti uang haram. Di dalam pasti ada batangan emas yang dia curi. Mata Paman Liu merah. Penuh keserakahan. Gali keluar, kita bagi uang. Aku tidak peduli mereka. Mengambil senter kuat yang diberikan rekan. Cahaya putih terang langsung menyinari terowongan yang gelap. Warga yang mengulurkan leher dari luar menahan napas. Tidak ada emas atau perak, tidak ada barang berharga sama sekali. Di tengah-tengah, hanya ada altar yang disapu bersih. Di atas altar, rapi terlipat belasan setel pakaian lusuh. Pakaian penuh lubang peluru, penuh noda darah kering yang menghitam. Kapten yang mengikuti dari belakang menarik napas tajam. Berkas cahaya senter perlahan naik. Di belakang pakaian, terletak puluhan kotak abu sederhana dari kayu. Setiap kotak diukir dalam-dalam dengan pisau nama, pemimpin regu gerilya Zhang Danyu. Regu 3 gerilya, Li Xuanzu. Aku menatap nama-nama itu, mata langsung memerah, aku berbalik dan berjalan keluar dari terowongan. Dingin menatap warga desa yang bodoh di depanku, suaraku parau. Tidak ada emas. Di sini adalah makam tanpa keturunan. Aku mengeluarkan buku harian kuning tua dari dada. Ini satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan kakek. Aku membuka buku harian. Kakekku sama sekali bukan orang miskin yang kalian katakan menghalangi desa. Dulu saat Jepang menyapu, untuk melindungi seluruh desa tua dan muda mundur. Satu kompi gerilya bertahan di bukit ini, seluruh kompi gugur, hanya kakekku yang selamat. Kakek selalu merasa dirinya orang berdosa. Karena semua saudara-saudaranya mati, hanya dia yang hidup, sepanjang hidupnya yang miskin. Dia tidak berhasil menemukan keluarga semua saudaranya. Karena merasa bersalah, dia mengumpulkan tulang-tulang saudara-saudaranya sedikit demi sedikit, menyembunyikannya di terowongan perlindungan udara yang terbengkalai ini. Di bukit ini, dia diam-diam menjaga mereka seumur hidup. Wasiat terakhirnya sebelum meninggal, adalah meletakkan makam tepat di atas terowongan perlindungan udara. Kakek berkata, dia tidak berhasil melindungi saudara-saudaranya semasa hidup, mati pun harus berada di atas untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Aku menunduk melihat halaman terakhir buku harian. Aku menggigit gigi keras dan membacanya keras-keras. Aku tidak meninggalkan emas atau perak untuk cucu, hanya tanah ini, yang penuh dengan darah panas saudara-saudara. Ingatlah, 1 inci tanah pun tidak boleh diserahkan, gunung berteriak melewati. Warga yang tadi masih berteriak minta bagi uang, dan bersorak menyuruh gali makam. Sekarang wajah mereka pucat pasi. Setiap kata yang kukatakan tadi, seperti tamparan tak kasat mata, menampar wajah mereka dengan keras. Kebenaran terungkap. Lokasi menjadi hening total. Seluruh anggota tim reaksi darurat yang hadir, tiba-tiba berdiri lebih tegak beberapa kali lipat. Beberapa anggota muda menggigit bibir keras, mata langsung memerah, air mata jatuh ke tanah lumpur. Kapten perlahan melepas topi. Dia berbalik menghadap terowongan perlindungan udara. Suara tercekat, namun meledak dengan kekuatan seperti petir. Semua perhatian. Hormat kepada pahlawan. Lebih dari 100 anggota tim mengangkat tangan kanan bersamaan, gerakan rapi dan seragam. Di tengah kerumunan, seorang kakek tua tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Aku ingat sekarang. Ayahku pernah bilang, dulu pasukan gerilya bertaruh nyawa, baru bisa melindungi keturunan desa kita. Kita ini binatang. Kita menggali makam orang yang berjasa. Lebih banyak orang tua berlutut, tangisan mengguncang langit. Bibi Liar ambruk di tanah. Menampar wajahnya sendiri, kiri kanan. Aku bukan manusia, aku pantas mati. Aku pantas mati. Bos Li melihat kotak-kotak abu itu, wajahnya pucat seperti kertas. Tubuhnya gemetar, mencengkeram kerah Wang Dafu di sampingnya. Kau benar-benar membunuhku. Kaki Wang Dafu lemas. Celananya basah besar. Mereka mengerti. Ini sudah bukan masalah masuk penjara lagi. Mereka benar-benar menyentuh titik balik bangsa. Pantang mati. Bos Li merangkak dan berlari ke arahku. Tolong. Aku tidak tahu. Ini semua kesalahpahaman? Aku akan menyumbang. Aku keluarkan 50 juta untuk membangun taman makam pahlawan. Pakai uang haramu untuk beli peti mati saja. Aku berjalan ke depan nisan kakek yang sudah rusak. Berjongkok, dengan lengan baju, membersihkan tanah sedikit demi sedikit. Kakek, saudara-saudaramu sudah aman. Keluarga datang menjemput mereka. Angin sepoi berhembus membawa pergi tanah. Sepertinya aku mendengar bersama angin. Ada lagu trompet lampu padam yang khidmat dan sedih. Suara trompet menembus awan. Gema bergema lama di lembah. Ini adalah penghiburan bagi pahlawan. Juga lagu duka bagi orang jahat. Saat itu, seorang polisi muda berlari ke depanku melapor. Akun grup Li sudah dibekukan total. 31 tulang punggung inti sudah semua ditangkap. Dihukum berlapis karena merusak fasilitas rahasia. Hukuman maksimal, hukuman mati. Begitu kata hukuman mati keluar, Bos Li benar-benar ambruk. Dia tergeletak di tanah lumpur. Mulut mengeluarkan busa putih. Menggelinding gila di tanah. Mencakar tanah. Perusahaanku, warisan yang aku bangun setengah hidup. 2 anggota tim maju memegang lengannya. Seperti melempar anjing mati, melemparkannya ke dalam mobil tahanan. Polisi muda menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Wang Dafu. Wang Dafu, kau sudah dicabut jabatan sekretaris desa. Kau diduga melakukan korupsi dana pembebasan lahan, merampas aset kolektif, bukti besi seperti gunung, semua keuntungan ilegal atas namamu, sudah disegel di tempat. Wang Dafu berlutut berat di tanah sambil menangis terseduh. Aku hanya sesaat bingung, karena kami sesama desa, tolong bantu aku memohon belas kasihan.
Saat kau menggali makam kakekku, apakah kau ingat hubungan sesama desa? Pergi jelaskan pada para pahlawan itu, lihat apakah mereka mau memaafkanmu. Beberapa bulan kemudian, balai desa menjadi baru bersih. Kabupaten mengirim tim baru. Gaya kerja tegas, cepat dan tegas. Kekacauan lama lenyap seketika. Pukul 19 malam. Di asrama aku menyalakan televisi, berita nasional tepat waktu tayang. Pembaca berita suaranya stabil. Kasus hitam grup Lee hari ini diadili dan diumumkan vonis. Terdakwa utama Lia dijatuhi hukuman mati. Segera dieksekusi. Gambar beralih, Bos Lee dicukur botak. Memakai baju tahanan, wajah pucat seperti mayat, palu hakim jatuh. Dia langsung ambruk di kursi terdakwa. Mantan sekretaris desa Wang Dafu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Penyitaan seluruh harta pribadi. Aku mematikan televisi, pantas mendapat hukuman. Proyek pengembangan komersial desa dibatalkan secara permanen. Negara sepenuhnya membiayai. Di lokasi asli terowongan perlindungan udara dibangun sebuah taman makam. Hari ini adalah upacara peresmian taman makam. Aku memakai seragam insinyur teknik yang rapi. Berdiri di baris pertama, di samping adalah pemimpin provinsi dan kota. Suasana khidmat dan serius. Orkestra memainkan musik duka. Aku melihat ke garis pengamanan 100 meter jauhnya. Di sana, berkerumun sekelompok orang. Mereka adalah warga desa itu. Mereka kehilangan bagi hasil tanah. Sekarang hidup melarat. Nama buruk tersebar luas. Bahkan saat mencari kerja di luar pun tidak ada yang mau terima. Hanya bisa bersembunyi jauh di luar garis pengamanan. Mata penuh penyesalan dan ketakutan hormat. Mereka melihat tembok tinggi taman makam. Bahkan tidak berani bernapas keras. Pandanganku menyapu sudut jalan. Bibi Lier dan Paman Liu memakai baju orange petugas kebersihan. Mereka sedang membersihkan sampah selokan. Menerima pembinaan kerja masyarakat. Menyadari tatapanku. Kedua orang itu gemetar. Bibi Lier wajahnya penuh keriput. Rambutnya sudah semua memutih. Dia malu menundukkan kepala. Ingin mencari lubang di tanah untuk bersembunyi. Paman Liu bahkan tidak bisa memegang sapu dengan stabil. Kedua tangannya hanya gemetar. Aku menarik kembali pandangan. Tidak lagi melihat mereka. Upacara mencapai puncak. Aku memegang seikat bunga krisan putih bersih. Melangkah maju. Melangkahi undakan batu yang bersih. Berjalan ke depan monumen pahlawan yang besar. Di belakangnya terukir nama kakek. Terukir nama semua pahlawan kompi gerilya. Huruf emas mengalir di bawah sinar matahari berkilauan. Aku dengan khidmat meletakkan bunga krisan. Berdiri tegak memberi hormat. Zhao Ming. Kau dan kakekmu adalah pahlawan negara. Negara tidak akan melupakan orang yang menumpahkan darah. Juga tidak akan melepaskan serangga penghisap darah. Aku mengangguk. Ini yang seharusnya kami lakukan. Aku mengangkat kepala, memandang langit. Langit cerah tanpa awan. Sinar matahari menyinari monumen. Setan sudah lenyap, busur sudah kembali ke putih. Arwah akhirnya bisa tenang di tanah ini.